Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab-kitab tafsir dari tafsir surah Al-Fatihah, dan di edisi ketiga ini alhamdulillah kita masuk ke tafsir Al-Jalalain, tafsir yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan taufik kepada kita sehingga kita bisa menikmati salah satu sajian di antara dua ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Betul, kitab ini ditulis oleh dua orang ulama besar, karena belum sempat, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala belum sempat menyelesaikan kitab tafsirnya, maka Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang menyelesaikan dari apa yang beliau belum selesaikan. Dan di surah Al-Fatihah ini merupakan garapan atau karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Kita mulai bacaannya. Suratul Fatihah, surah Al-Fatihah Makkiyah, yaitu jenis surah Makkiyah. Dimana surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha, termasuk 7 ayat atau mengandung 7 ayat. Ada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah jika kita menghitung basmalah di dalamnya. Was-sabi'ah, dan ayat yang ketujuh kalau kita ngitung bismillah di dalamnya, maka siratal ladzina ila akhirnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka semuanya itu jadi 7 ayat. Kalau misalnya kita enggak ngitung basmalah di dalamnya, maka apa yang terjadi? Kata beliau, wa illam takun minha, kalau basmalah tidak termasuk dalam ayat di surah Al-Fatihah, fas-sabi'atu ghairil maghdubi, maka yang ketujuh adalah ayat atau bagian dari ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ila akhirnya. Ya, amin bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yuqaddaru fi awwaliha, dan dikira-kira di awal ketika kita membaca surah Al-Fatihah, qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikaunihi min maqulil ibad. Di dalamnya di awal surah Al-Fatihah, maka takdirnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulu, katakanlah. Kenapa? Karena mulai dari awal sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku, dan seterusnya. Ini takdir dari ketika awal membaca surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perlu diketahui ikhwati fillah, yang anak pakai ini merupakan tahqiq dari salah seorang ulama. Ya, beliau diberi judul Al-Mufassal fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan dua versi. Atau yang pertama Tafsirul Jalalain Al-Muyassar, maka tanpa sertai banyak tahqiq, jadi sedikit sekali bagiannya. Kalau yang kedua adalah Al-Mufassal fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, ya memang nama lain dari Tafsir Jalalain, dan ini disertai dengan tahqiq yang cukup panjang. Di mana dalamnya muhaqqiq menambahkan beberapa maksud atau membubuhkan beberapa keterangan yang sekiranya perlu. Misalnya ada kisah-kisah Israiliyat atau khabar-khabar palsu, maka muhaqqiq di sana akan mengomentarinya. Taib. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita sudah sisihkan terlebih dahulu. Kita langsung masuk ayat alhamdulillah. Yang mana alhamdulillah merupakan jumlah khabariyah. Dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama jumlah khabariyah,
Yang kedua jumlah insya'iyah. Kalau jumlah khabariyah itu pengabaran yang mana pengabaran itu bisa dipastikan antara benar atau salah. Jadi bisa dikategorikan berita yang benar ataupun berita yang salah. Dari mana kita tahu berita yang benar, berita yang salah? Yang pertama bisa jadi dengan siapa yang mengabarkan berita tersebut. Maka ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, maka semuanya pasti benar. Qusida biha ats-tsana'u 'ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Dimaksudkan dari jumlah ini bahwasanya segala pujian itu hanya layak dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kandungan yang terdapat dalam pujian tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak atas segala pujian dari makhluk-makhluknya. Jadi enggak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala atas pujian-pujian makhluk kepadanya. Jadi kenapa disebut kenapa jumlah khabarnya pasti benar? Ya, pasti benar. Karena segala pujian dengan sifat-sifat Allah yang mulia, dengan nama-nama Allah yang mulia, maka bisa dipastikan kebenarannya segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Au mustahiqqun li ayyahmaduhu wallahu 'alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Atau bisa kita katakan bahwasanya memang Allah lah semata yang berhak atas pujian tadi. Allah lah semata yang berhak agar setiap makhluknya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah, lafzul jalalah Allah adalah 'alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Ini merupakan satu-satunya nama yang berhak Allah yang menyandang. Yang mana nama ini adalah zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah yang wajib diibadahi dengan benar. Ini makna dari alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta, ay maliki jami'il khalqi, yang memiliki atau yang menguasai seluruh makhluknya. Jadi selain Allah Azza wa Jalla maka dikatakan makhluk, dan Allah semata yang berhak untuk memilikinya. Allah lah berhak yang untuk mengaturnya, minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim, baik dari kalangan manusia Allah yang punya, maka Allah yang berhak mengaturnya. Wal jinni, dan dari kalangan jin. Wal malaikati, dari kalangan malaikat. Bahkan malaikat makhluk yang mulia itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wad dawabi, dan hewan melata. Wa ghairihim, dan selain hal tersebut. Wa kullum minha yutlaqu alaihi alam. Dan seluruh dari makhluk tadi, ins, jin, malaika, ad-dawab, dan lain selainnya, maka bisa kita katakan bahwa hal tersebut merupakan alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika. Dan bisa dikatakan alam sehingga dimutlakkan, misalnya ada alam jin, ada alam manusia, alam hewan, alam malakut, dan lain sebagainya. Meskipun penamaan alam ini wa kullu ma siwallahi alam, sebagaimana disebutkan dalam salah satu usul, bahwasanya penamaan alam ini tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Penamaan alam ini dikenal oleh ahlul filsafat, jadi ahli falsafah, maka mengenal dengan nama alam. Jadi wa kullu ma siwallahi alam. Kenapa? Karena alam ini muhdats. Alam ini muhdats artinya baru, sesuatu yang diciptakan, maka disebut dengan alam. Wa ghulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun ulul ilmi ala ghairihim. Dan dijamakkan dengan ya dan nun. Jamakkan dengan ya dan nun, berarti alamin. Ghulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun. Jadi kalau disebutkan alam, maka mungkin bisa jadi ada alam jin, alam manusia, alam malakut, dan lain sebagainya. Kemudian diumumkan lagi maknanya dengan cara apa? Dengan cara dijamakkan, yaitu dengan ya dan juga nun. Ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi. Dan alam juga berasal dari kata alamah yang artinya tanda. Kenapa? Li'annahu alamatan ala mujidihi, karena ini menjadi tanda akan keberadaan yang menciptakannya. Jadi alam ini menjadi tanda, maknanya juga tanda atau alamah. Kenapa? Karena menjadi tanda dengan akan keberadaan sang pencipta.
Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, Aidzur Rahmah, yang memiliki sifat belas kasih. Kata beliau, wahya iradatul khairi li ahlihi. Ini salah satu makna dari Ar-Rahmah. Jadi konsekuensi dari makna Ar-Rahman Ar-Rahim adalah iradatul khairi li ahli, menginginkan kebaikan bagi orang yang berhak atas kebaikan tadi. Ini salah satu konsekuensi dari nama atau dari sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki belas kasih. Allah Subhanahu wa taala memiliki belas kasih. Akan tapi belas kasih yang dimiliki Allah tentu berbeda dengan belas kasih yang dimiliki oleh makhluknya. Dan konsekuensinya memang di antara sifat belas kasih ini iradatul khairi li ahli, menginginkan kebaikan atau sifat untuk menginginkan kebaikan bagi orang yang berhak atasnya. Ini salah satu dari konsekuensi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat belas kasih atau kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian atau yang menguasai hari kemudian. Kata Syekh al-jaza, yang dimaksud Yaumiddin ini adalah yaumil jaza, yaitu hari pembalasan. Wa huwa yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka dhahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Karena kenapa kok disebutkan oleh Syekh oleh Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, merajai hari kemudian? Karena kata Syekh, enggak ada pada masa itu kekuasaan yang nyata, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pun kecuali kekuasaan tersebut dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Pada hari di mana manusia akan dibalas amal perbuatannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka enggak ada lagi yang memiliki hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, bidalilin limanil mulkul yaum, dengan dalil bahwasanya sebuah hadis yang mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Maka katanya dijawab lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah. Yang bagi yang membaca dengan bacaan maliki, manya panjang, kan ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin dengan mematkan atau memanjangkan huruf ma-nya, ada yang memendekkan yaitu maliki yaumiddin. Baik. Maka maknanya adalah malik di sini malikil amri kulli fi yaumil qiyamah, yaitu yang memiliki segala perkara atau yang berkuasa atas segala perkara di hari kiamat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memang secara terus-menerus, atau Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandang sifat tersebut secara terus-menerus. Kata Syekh, ai huwa mausufun bidzalika daiman, yang memang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sesuatu tersebut nempel ke zat Allah. Bahwasanya sifat ini memang sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Ghafiriz dzambi ka ghafiriz dzambi, sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala ghafiriz dzambi, yang mengampuni segala dosa. Fasahha wuqu'uhu sifatan lil ma'rifah, maka Malik di sini sebagai sifat bagi lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sifat yang ketiga kalau salah kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin 1. Ar-Rahmanirrahim 2, 3, 4. Taib. Sifat keempat. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maksudnya adalah nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairi. Kami menspesialkan engkau ya Allah dalam hal peribadahan, dalam hal tauhid dan juga yang selain tauhid. Nah, selain tauhid berarti konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Seorang yang beribadah itu konsekuensi dari dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natlubu minkal ma'unata 'ala al-ibadati wa ghairiha. Dan penyebutan nasta'in setelah ibadah, sebagaimana kita sebutkan di tafsir As-Sa'di, bahwasanya seorang hamba ketika beribadah dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kami meminta pertolongan darimu untuk beribadah juga selain ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, ini firman Allah selanjutnya. Ay arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah. Wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim
bil hidayah wa yubdalu minal ladzina bi silatihi ghairil maghdubi alaihim wa humul yahud wala ghairil dhalin wa humun nasara wa nuqtatul badli afadat annal muhtadina laysu yahudan wala nasara. Baik. Dan siratal mustaqim ini menjadi mubdal minhu, diganti, ya, ada istilah badal, ada istilah mubdal minhu. Mubdal minhu yang diganti, sementara badal ada yang mengganti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi dimaksud siratal mustaqim adalah yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat wahai Allah. Dengan berikan nikmat apa? Bil hidayah, dengan hidayah. Dan juga jumlah alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina ini diganti atau ditafsirkan dengan ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim dengan silahnya. Jadi ada silah mausul, ini kita pelajari nanti di bahasa Arab insyaallah taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, yang bukan jalan orang yang kau benci, wahumul yahud, yaitu dalikan orang Yahudi, dan juga orang yang mengikuti jejak orang Yahudi. Ya, dari sisi apa? Dari sisi mereka beramal, mereka berilmu tapi tanpa beramal. Wala ghairil dhalin, wala dhalin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? Wahumun nasara, yaitu orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang Nasrani. Dari sisi apa sesatnya Nasrani atau orang-orang yang mengikuti orang Nasrani? Dari sisi apa? Dari sisi beramal tanpa adanya ilmu. Wa nuqtatul badli afadat annal muhtadina laisu yahudan. Dan dijadikan badal di sini menunjukkan bahwasanya benar-benar bahwasanya orang yang diberikan hidayah itu bukan dari golongan orang-orang Yahudi wala Nasara, dan juga bukan golongan orang-orang Nasara. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembacaan surah Al-Fatihah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pembacaan kitab tafsir pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.